Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julaihan Nurqamari Syabana, mahasiswi PGMI kelas G semester 3, ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Filsafat dalam Pemikiran Sokrates dan Plato. Filsafat klasik. Setiap pergantian zaman dalam sejarah umat manusia, baik itu sejarah kenabian, sejarah ilmu, ataupun sejarah filsafat itu sendiri, tentu memiliki penanda kemunculannya. Tak ubahnya dengan kemunculan filsafat klasik itu sendiri. Jika filsafat kuno ditandai dengan munculnya tokoh filsafat alam yang kemudian kita kenal dengan nama Thales, Anaximandros, Anaximenes, Pythagoras, Herakleitos, dan Parmenides. Sedangkan pada kemunculan filsafat klasik ditandai dengan munculnya seorang tokoh filsafat yang juga kita kenal dengan nama Sokrates dan Plato. Masa Sokrates dan Plato. Masa Sokrates. Kemunculan Sokrates terlebih dahulu didahului oleh kemunculan kaum sofis. Sokrates hadir dalam rangka menjawab apa yang telah mapan dalam konstruksi pemikiran kaum sofis. Kaum sofis sejak zaman Yunani kuno sudah tidak baik. Dengan kehebatan mereka dalam berargumentasi, kaum sofis dianggap sering menghalalkan segala cara untuk memenangkan perkara agar mendapatkan simpati massa. Tujuannya akhirnya uang. Keberadaan kaum sofis dalam sejarah filsafat memiliki arti penting. Kaum sofis menjadikan manusia sebagai pusat pemikiran filsafatnya. Pandangan relativisme kaum sofis mengatakan bahwa tidak ada pengenalan pun yang bersifat absolut atau objektif. Akibat dari paham yang demikian, maka ukuran kebenaran menjadi relatif dan subjektif. Maka dari itu, sangat tidak mungkin kemunculan Sokrates dipisahkan dari kehadiran kaum sofis. Sokrates adalah orang yang juga menguasai seni berargumentasi seperti kaum sofis. Ia mempertanyakan pandangan-pandangan tradisional mengenai moralitas. Sokrates tampil sebagai upaya untuk memberikan sebuah jawaban atas pandangan kaum sofis. Dalam kaitannya dengan kaum sofis, sebenarnya kalau kita melihatnya secara sepintas, antara Sokrates dengan kaum sofis tidak memiliki banyak perbedaan. Sama dengan kaum sofis, Sokrates memulai filsafatnya dengan bertolak dari pengalamannya sehari-hari. Menurut Sokrates, di dunia ini ada kebenaran yang bersifat objektif, di mana kebenaran itu tidak bergantung pada saya atau kita. Dan untuk membuktikan adanya kebenaran yang objektif, Sokrates menggunakan metode tertentu. Metode tersebut kita kenal dengan metode dialektika objektif. Sokrates menggunakan metode ini dari kata kerja Yunani yang berarti bercakap-cakap atau berdialog. Metode Sokrates ini dikatakan sebagai metode dialektika karena memiliki peranan penting di dalamnya. Di dalam metode ini terdapat dua penemuan, kedua-duanya menyangkut berkenaan dengan dasar pengetahuan. Yang pertama, ia menemukan induksi, yang kedua, ia menemukan definisi. Dalam sejarah filsafat, Sokrates merupakan filsuf dini dengan karakter yang kontroversial, berani berpendapat beda, meninggal karena dijatuhi hukuman mati minum racun tahun 399 Masehi. Dalam usia 70 tahun, filsafat Sokrates yaitu objek pemikiran bukan alam semesta tapi manusia. Manusia adalah makhluk sadar, dapat mengatur perilaku sendiri. Manusia hidup dalam masyarakat. Berbuat baik adalah satu-satunya kebahagiaan hidup manusia. Pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab, apakah hidup yang baik?
B. Plato. Plato adalah salah seorang murid dan sekaligus teman Sokrates. Plato adalah penulis terbesar dalam filsafat dan seorang penulis drama yang jenius. Akan tetapi, sumbangsi Plato dalam perkembangan filsafat barat tidak dapat diabaikan. Plato memiliki pemikiran yang sangat luar biasa, yang terkenal dari pemikiran filsafat. Plato adalah tentang ide. Melalui ajarannya tentang ide-ide, Plato bukan hanya berhasil menciptakan suatu sistem filsafat yang merangkum dan merangkul berbagai persoalan filosofis sebelumnya, misalnya persoalan Parmenides versus Herakleitos 47. Ia juga membangun kerangka pemikiran yang memiliki pengaruh luar biasa, bahkan hingga beratus-ratus tahun setelah kematiannya. Lebih jauh, kita sekarang berbicara tentang ide. Di sini ide dalam pandangan Plato adalah citra pokok dan perdana dari realitas atau berasal dari kata Yunani eidos yang berarti gambar atau citra. Hal ini berbeda dengan ide dalam bahasa Indonesia. Ide-ide itu bersifat non-material, abadi, dan tidak berubah. Menurut ide-ide sebagai citra pokok inilah segala benda yang konkret, kelihatan, terbentuk, dan mendapatkan wujudnya. Ide-ide ada sejarah objektif, artinya ide-ide atau begitu saja tanpa tergantung pada dunia pemikiran dan proses penyerapan indrawi kita. Yang ada di dunia ide ialah ide sifatnya satu dalam macamnya, tetap dari itu tidak berubah-ubah. Ide-ide itu merupakan suatu yang sungguh-sungguh ada, realitas. Dunia ide ada tingkatan di antaranya, adapun ide tertinggi ialah ide kebaikan. Ide yang baik ini adalah ide dari segala ide. Lebih lanjut, Plato mengajarkan bahwa ide-ide tidak lepas dari yang lain. Ide seekor singa misalnya mempunyai hubungan dengan ide satu, sedangkan ide satu sendiri mempunyai hubungan dengan ide ganjil. Contoh lain, ide apa mempunyai hubungan dengan ide panas dan lain sebagainya. Plato lahir 428 Masehi, murid dari Sokrates. Ajaran Sokrates dan hukuman mati terhadap Sokrates membuahkan pemikiran-pemikiran Plato. Idea yaitu inti dari filsafat Plato. Idea bukan semata subjektif tapi juga objektif, bisa terlepas dari subjek pemikir. Idea bisa merupakan ide umum dan ide konkret. Satu ide umum contohnya ilmu pasti ataupun pemikiran abstrak, segitiga atau lingkaran, dan dalil-dalil yang berlaku secara umum pada semua segitiga dan semua lingkaran adalah ide umum. Dan ada segitiga yang ada tapi tidak ditangkap oleh panca indera, hanya ditangkap melalui pengertian. Dua, ide konkret merupakan benda-benda jasmani yang ditangkap oleh panca indera. Ide konkret adalah realitas yang berada dalam perubahan. Contoh, baju sekarang bersih lalu menjadi kusut dan kotor. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.